Dan yang paling membuat bulu kuduk Kiki merinding ketika udara dingin berhembus kencang dan terdengar suara. Halo guys, welcome back with Haris Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Sebuah cerita misteri di salah satu gunung di Jawa Barat. Cerita ini adalah adaptasi dari kisah nyata saat mendaki di Gunung Salak di Jawa Barat. Berbagai hal mistis yang terkandung di dalam cerita ini adalah asli. Namun, nama-nama yang terdapat dalam cerita sengaja saya samarkan untuk melindungi privasi dan tokoh yang sebenarnya. Tanpa basa-basi, kita langsung aja, biar teman-teman gak penasaran. Kisah pun dimulai. Ini kali pertama untuk Kiki naik ke gunung, tapi bukan buat Bayu. Dan informasi dari teman-temannya, Bayu itu lahir di gunung, bukan di rumah sakit. Menurut Kiki, biasa aja, gak ada yang spesial dari sosok seorang Bayu. Cuman karena dia seorang anggota pecinta alam. Tetapi pada kenyataannya, Bayu jarang naik gunung. Cuman, si Bayu ini suka sesumbar kalau habis naik gunung. Dan suka bikin bumbu di setiap ceritanya. Namun, buat Kiki yang tahu semua kartunya cuman diam aja dan bilang, iya mungkin. Kalau ada temen-temennya yang nanya, bener nggak tuh ceritanya si Bayu ketika naik gunung? Singkat cerita, akhirnya Kiki berangkat juga dengan Bayu dan Ismail dengan alasan untuk melepas stres di kantor. Mereka pun sepakat untuk naik ke Gunung Salak. Gunung Salak merupakan salah satu gunung di Jawa Barat yang masih menyimpan banyak misteri. Konon, katanya, jika niat kita tidak baik, maka akan celaka nantinya. Dan sangat pantang untuk bertanya di mana buah salaknya ketika sedang mendaki, walaupun hanya untuk bercanda. Dan pantang sekali bagi para pendaki untuk berperilaku sombong atau tidak sopan ketika mendaki. Karena hal itu akan membuat para penghuni gunung murka. Kiki adalah satu-satunya perempuan di kelompok ini. Tadinya ada teman perempuannya yang bernama Sani yang ingin juga berangkat bersama. Namun Sani meng-cancel ketika akan berangkat di menit-menit terakhir karena ia tidak mendapatkan cuti. Walaupun hanya bertiga, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat juga. Bayu secara tidak langsung menjadi pemimpin di kelompok itu karena selain dia anak pecinta alam, dia juga pernah bercerita bahwa ia sudah 2 kali berhasil naik ke Gunung Salak. Mereka pun sepakat untuk memilih jalur pendakian yang terpendek walaupun jalur itu sangat sulit. Selesai melakukan registrasi, mereka pun mulai berjalan menuju gerbang rimba. Dan sesampainya di sana, Ismail mengeluarkan handphone dan mereka pun berfoto bersama secara bergantian. Ketika giliran Kiki memotret, secara aneh, foto yang Kiki ambil tidak pernah fokus dan selalu berbayang. Sampai akhirnya Bayu pun tidak sabar dan mengambil alih untuk memotret. Bayu lalu berkata kepada Kiki, "Ah, bego amat lo Ki. Masa moto aja lo gak becus? Bagaimana di atas? Nanti nangis lagi lo, minta pulang." Kiki udah gak heran lagi dengan sikap Bayu yang sombong. Jadi Kiki gak ambil pusing. Tapi yang bikin Kiki heran dan aneh, kenapa foto-foto yang Kiki ambil gak pernah fokus dan selalu ngeblur. Kiki lalu buang jauh-jauh pikiran negatifnya karena takut diaminin oleh setan. Apalagi mereka baru saja mau mulai pendakian. Setelah berdoa bersama, mereka mulai masuk ke dalam gerbang besi yang tampak sudah berkarat dan berlumut, sehingga menambah kesan angker di gunung itu. Mereka pun memulai pendakian.
jalur menuju pos pertama bisa dibilang tidak terjal. Walaupun di beberapa titik treknya agak sulit karena melewati jalanan rawa dan berlumpur. Apalagi ketika mereka mulai mendaki, mulai turun gerimis dan membuat trek semakin sulit dilewati karena lumpur yang cukup dalam dan pohon yang tumbang melintang di jalan. Berkali-kali Kiki tergelincir dan mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar lalu memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang semakin deras, Kiki mendengar suara desahan napas seseorang. Kiki lalu berkata, "Lo dengar suara orang napas nggak dari arah situ?" "Napas? Enggak, Ki. Kalau lo, Bay?" Perasaan lo aja kali. Cuman suara hujan itu. Iya mungkin, karena dingin gue jadi berhalusinasi kali ya. Tapi sebenarnya Kiki cukup yakin kalau itu adalah suara napas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak. Tapi karena ia takut dan dianggap lebay oleh Bayu dan Ismail, akhirnya Kiki kembali mencoba berpikir positif. Ketika hujan mulai reda, mereka mendengar suara langkah mendekat dan ternyata kelompok lain baru saja tiba di tempat itu. Ismail lalu berbisik berkata kepada Kiki, "Ki, kayaknya yang tadi lo denger suara napas mereka ya?" Ya nggak mungkin lah Mail, mereka kan datang dari bawah. Suara napas yang gue dengar itu datang dari sana. Ya udah kalau gitu Ki, bener itu hujan Ki. Mail pun akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Lalu mereka berkenalan dengan para pendaki tersebut dan setelah bersalaman, laki-laki yang mereka yakini sebagai pemimpin kelompok itu yang berisikan 6 orang itu bertanya kepada Bayu, "Hei, kalian bertiga aja?" Iya, kita bertiga. Tadinya sih kita mau naik berempat, tapi salah satu teman kita berhalangan. Memang kenapa, Kang? "Ya udah, gabung aja sama kita. Kita juga mau muncak. Adik-adik mau ke kawah atau ke puncak? Kita naik ke puncak sama-sama aja." Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Daud menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya yang bernama Hamdan membisikkan sesuatu ke Kang Daud. Walaupun berbisik, tapi samar-samar Kiki dapat mendengar ucapan keberatan Hamdan akan tawaran Kang Daud. Hamdan berkata kepada Kang Daud, Duh, Kang, kalau nambah mereka jumlah kita jadinya ganjil. Kan Akang paling ngerti bagaimana kalau muncak ganjil. "Nu penting jaga kelakuan, jaga omongan, ulah metik tanaman sangeunahna, jeung tong sok ngarusak alam." Lalu Hamdan mundur dan tampaknya tidak bisa mengubah keputusan Kang Daud untuk menawari mereka bergabung. Jadilah mereka bersembilan untuk melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, mereka memilih jalur untuk menuju ke puncak dan Kiki meminta waktu untuk beristirahat karena tas yang Kiki bawa semakin lama terasa semakin berat. Bayu lalu berkata, Tuh kan, udah capek Loki. Jangan cengeng lah. Ayo kita lanjut naik sebelum gelap. Harus sampai di pos Bajuri. Gue nggak cengeng, tapi sumpah tas gue berat banget. "Ya sudah, kita istirahat dulu." Kang Daud lalu duduk di sebelah Kiki. Dia mengeluarkan sebatang cerutu dan mulai membakarnya. Lalu menghembuskan asapnya ke arah Kiki. Jelas, Kiki mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, Kang Daud lalu mematikan cerutunya dan mengambil sebuah botol minuman, lalu membuka tutupnya dan mulutnya komat kamit. Setelah itu, Kang Daud memberikan botolnya kepada Kiki. "Ini minum dulu Dik, biar kuat jalannya." Kiki pun nurut dan minum seteguk 2 teguk lalu menutup botolnya. Kiki lantas bertanya, Kang,
ada yang ngikutin saya ya? Shh, nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi? Dalam hati Kiki menjawab, memang benar ucapan Kang Daud itu. Pantang banget buat ngomongin hantu, setan, atau demit di atas gunung. Akhirnya Kiki mengangguk dan mereka kembali mendaki. Hujan lalu mulai turun lagi dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tetapi Bayu memaksa untuk tetap mendaki karena dengan alasan agar mereka bisa cepat sampai di pos bayangan dan dapat bermalam di sana. Namun Kiki merasa entah karena hujan atau memang sudah diikuti, pendakian gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat. Berkali-kali Kiki merasa seperti ada yang mengawasi mereka di balik lebatnya pepohonan di hutan. Belum lagi Kiki merasa bukan hanya tasnya yang bertambah berat, tetapi kakinya juga semakin berat untuk melangkah, seperti membawa beban puluhan kilo rasanya. Lalu karena hujan semakin deras, Kang Daud memecah keheningan dan memberikan komando. Oke, kita stay di sini. Yuk kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok untuk kita bermalam di sini. Setelah selesai mereka membangun tenda, Bayu lalu izin untuk mencari air sebelum gelap. Menurut Bayu, mereka telah melewati mata air di persimpangan tadi. Kang Daud tampak keberatan karena menurut dia persediaan air mereka dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Bayu di atas tidak akan ada lagi mata air sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Kiki juga merasa nggak setuju dengan sikap Bayu, tapi Kiki mengerti yang pasti tidak akan menurut dengan orang lain sehingga Kiki mengajak Ismail juga untuk ikut dengan Bayu. Karena kesal harus turun kembali, Ismail lalu berkata kepada Bayu, "Bay, ngapain juga sih lo ngotot cari air?" Udah, tenang aja. Aman kok kalau pergi sama gue. Lagi pula, jauh-jauh juga kok tempatnya. Paling 10 menitan. Lagian, gue pergi sendiri juga gak apa-apa. Lo berdua ngapain juga harus ikut? Duh, perut gue kenapa lagi? Kenapa lo? Kebelet berak? Udah lo di sini aja. Selesain urusan hajat lo. Gue pergi sama Kiki aja. Serius? Gak apa-apa, Ki? Iya deh, iya, nggak apa-apa Mail. Gue pergi berdua aja sama Bayu. Bye, nanti kita cepet aja ya, biar nggak keburu gelap. Iya, santai aja Ki. Lalu Kiki dan Bayu bergegas menuju mata air. Sampainya di sana, Bayu mulai mengisi botol-botol air mereka dan Kiki melihat pemandangan sekitar. Kabut sudah mulai turun. Lalu Kiki melihat jam tangan, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Tapi karena suasana yang berkabut, suasana jadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah mengapa, bulu kuduk Kiki mulai meremang, apalagi pas Kiki mendengar bunyi-bunyian alam. Walaupun sayup-sayup jauh terdengar, tapi Kiki merasa mendengar suara geraman di kejauhan sana. Lalu Kiki mulai parno dan berkata kepada Bayu, Bye, cepetan dong. Ntar dulu Ki, gue sekalian kencing nih. Bentar ya. Bayu pun pergi agak menjauh. Buat mengusir rasa ketakutan Kiki, Kiki lalu mencuci muka dan Kiki merasa ada seseorang di belakangnya. Sontak Kiki langsung berbalik. Ternyata ada pendaki lain yang sepertinya mau minum juga dari mata air itu. Sambil bernapas lega, bukan setan, Kiki lalu bertanya, Maaf Kang, mau minum juga di sini ya? namun pendaki itu hanya tersenyum dan mengisi gelasnya dengan air. Bermaksud untuk memecah kesunyian, Kiki mencoba berkomunikasi dengan pendaki itu, lalu berkata kembali, Sendirian aja Kang, teman Akang mana? Gak ada, saya lagi solo trekking.
Ya sudah Kang, silahkan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Baru beberapa langkah saja tercium bau busuk. Perasaan Kiki langsung tidak enak. Namun Kiki baru sadar ada yang aneh dengan pendaki itu. Kiki lantas berbalik dan benar ternyata pendaki itu sudah hilang. Sambil terdiam, Kiki berkata, Gak mungkin, baru beberapa langkah gue pergi, pendaki itu sudah hilang dan tidak ada sama sekali suara langkah pun. Dia pergi dari tempat ini. Dengan terburu-buru, Kiki lantas segera menyusul Bayu dan berkata, Bye, cepetan Bye. Ayo kita cabut dari sini, cepet. Ngapain sih lo buru-buru banget, Ki? Udah deh Bye, cepetan Bye. Tadi gue ketemu setan. Wah, hoki dong lo lihat setan. Kata emak gue kalau lihat setan tuh lo mau dapet duit. Gak lucu lo Bye. Buruan, ayo kita cabut dari sini. Nyantai aja sih. Lo lihat nih jimat gue. Gak akan ada apa-apa selama ada ini. Terserah lo Bye, tapi please cepetan deh. Kita balik ke tenda, sumpah perasaan gue gak enak banget. Lalu Bayu hanya tertawa melihat ketakutan Kiki. Akhirnya Bayu menurut dan mereka jalan balik ke tenda. Setelah 10 menit berlalu, mereka berjalan. Kiki kembali merasa aneh. Sudah berjalan cukup jauh, tapi tidak sampai-sampai. Belum lagi, sepanjang jalan Kiki mencium bau kemenyan yang sangat menusuk hidung. Kiki lantas berkata kepada Bayu, Bye, kayaknya kita muter-muter aja dari tadi deh. Gue inget kita udah ngelewatin pohon itu. Semua pohon di hutan sama kali, Ki. Ada-ada aja deh lu. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah, gak usah parno gitu. Lo percaya aja sama gue. Nah, Ki, kayaknya kita harus lewat situ. Biar cepet sampai. Gue inget patok itu tuh ada di sana. Yakin lo Bye? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget lah gue. Kan gue bukan baru sekali pergi ke sini. Ya udah, gue tandain dulu pohon itu pakai sal gue. Jadi kalau lo salah, kita bisa balik lagi ke jalur ini. Ya udah, cepat. Lalu Kiki melihat jam, waktu menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai datang dan udara bertambah dingin. Seiring malam hampir menjelang, suasana mulai gelap dengan makin rapatnya pepohonan di sekitar mereka. Bayu berjalan di depan Kiki sampai tiba-tiba Bayu terpeleset dan jatuh ke celah tebing. Ia bergelantung dan berpegangan di akar pohon. Kiki menjerit panik sambil meneriaki Bayu. Lalu Kiki berusaha menarik Bayu ke atas dengan sekuat tenaga. Bukannya Kiki berhasil menarik Bayu, namun Kiki malah ikut terjatuh dan mereka meluncur turun ke bawah. Setelah berkali-kali tubuh mereka menabrak batang-batang pohon dan akar di sepanjang tempat mereka terjatuh. Akhirnya pun gelap dan Kiki tak sadarkan diri. Lalu Kiki merasa badannya diguncang-guncang oleh seseorang. Ternyata itu Bayu sambil berkata, Ki, bangun Ki. Lo gak kenapa-napa kan? Duh, gak apa-apa kok. Serius, gue pikir lo lewat Ki. 10 menit gue coba bangunin lo. Pas gue periksa, napas lo masih ada. Gue agak lega. Iya, kita di mana ini Bye? Gak tahu Ki. Kita jatuh cukup jauh dari jalur. Kayaknya gak mungkin kita naik ke sana ya Bye. Bagaimana sekarang Bye? Kita lewat situ aja Ki. Gue cek tadi ada jalan di situ. Kali aja kita ketemu rumah warga di bawah situ. walaupun dalam hati Kiki merasa tidak akan ada perkampungan di daerah itu. Mana ada warga yang mau bermukim di hutan kayak begini. Tapi Kiki ini ada pilihan lain selain tetap berpikir positif dan tidak mematahkan semangat temannya. Kiki lalu berkata kembali kepada Bayu, Mudah-mudahan kita ketemu warga ya Bay. Atau Kang Daud pasti nyari kita ya. Ya udah, tapi hati-hati ya Bay. Jangan sampai kepleset lagi kita.
Tapi lo bisa bangun kan, Ki? Saking takutnya, Kiki lupa mengecek keadaannya sendiri. Selain luka-luka di kaki karena celana yang terkoyak, Kiki merasa kakinya sedikit kaku. Ternyata kaki kanannya terkilir sehingga Bayu harus memapah Kiki untuk berjalan. Lalu Bayu menawari Kiki untuk berhenti berkali-kali karena melihat kondisi kakinya. Kiki mencoba menahan sakit dan memilih untuk terus berjalan. Mereka akhirnya sampai di tempat yang landai. Di ujung jalan terdapat sebuah gubuk yang tampak seperti warung. Walaupun tidak ada penerangan listrik dan hanya mengandalkan beberapa obor di sisi kanan dan kiri, gubuk itu tampak sangat terang di tengah gelapnya hutan itu. Hati kecil Kiki menyerukan untuk segera lanjut pergi menjauhi warung itu. Tapi Bayu bersikeras untuk pergi ke sana untuk meminta pertolongan. Bayu lalu berkata kepada Kiki, Ki, ada warung. Kita bisa minta tolong sama pemilik warungnya. Mana wangi banget lagi. Ada pisang gorengnya. Yuk, lapar Ki gue. Kita ke sana. Bay, yakin lo itu warung beneran? Kok gue nggak cium wangi pisang goreng seperti kata lo tadi? Ya bener lah Ki, gak mungkin lah kita berdua salah lihat. Pisang gorengnya juga wangi beneran kok. Pasti warung bener itu Ki. Coba aja ke sana yuk, gue lapar banget Ki. Dengan memapah Kiki, Bayu mendekati warung itu dan menyapa Teteh si pemilik warung. Teteh pemilik warung itu berkerudung putih dan ia sedang membelakangi mereka pada saat Bayu menyapanya. Tanpa merasa ada yang aneh, Bayu lalu bertanya kepada Teteh si pemilik warung. Teh, ayat pisang goreng nak? Iya sebentar ya A, ini lagi saya goreng. Bay, gue pengen pipis. Teh, teman saya pengen pipis. Di mana tuh kamar mandina? Ada di belakang A. Mau gue anter lo Ki? Gak usah Bay, gue bisa sendiri kayaknya. Ternyata benar, kamar mandi yang dimaksud ada di belakang gubuk itu, sama dengan warung Teteh di depan. Di sini pun tidak ada lampu untuk penerangan, hanya ada obor di depan pintu kamar mandi. Kiki lalu masuk dan buang air kecil. Tidak lama terdengar seseorang menggedor-gedor pintu, tanda tidak sabar. Kiki lalu menjawab, Sebentar, saya lagi pipis. Kiki teriak untuk menghentikan seseorang yang menggedor pintu itu. Gedoran pintu itu lalu berhenti dan keadaan hening sebentar. Tapi ketika Kiki hendak memakai celana setelah selesai buang air kecil, gedoran tidak sabar dimulai kembali dan makin lama makin kencang sehingga mengguncang pintu rusak kamar mandi itu. Iya, saya keluar. Tapi anehnya, ketika Kiki membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, dengan segera Kiki tertatih mencari Bayu. Kiki melihat Bayu sedang menikmati pisang gorengnya dan si Teteh pemilik warung masih pada posisi yang sama membelakangi Bayu. Hampir setengah porsi pisang goreng sudah dilahap oleh Bayu. Lalu Kiki bertanya kepada Teteh si pemilik warung. Teh, tadi ada orang yang gedor-gedor pintu kamar mandi. Siapa ya Teh? Pas saya buka, orangnya tidak ada. Oh, itu yang tinggal di sini juga. Tapi saya buka tadi nggak ada orang Teh. Kiki yakin penglihatannya tidak salah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada juga seseorang yang dimaksud oleh si Teteh itu. Lalu Teteh warung berkata kepada Kiki, Dia nggak suka sama yang dibawa AA ini. Hah? Gak suka? Gak suka kenapa Teh? Nggak suka sama yang gantung di leher AA. Ini maksudnya Teh? Bayu sambil menunjukkan jimatnya ke Teteh si pemilik warung. Lalu si Teteh secara perlahan memutar kepalanya. Ya, hanya kepalanya yang berputar menghadap Bayu dan Kiki. Sedangkan tubuhnya masih berada di posisi yang sama, sedang memasak pisang goreng.
Tapi yang paling membuat Kiki terkejut setengah mati, ternyata wajah si Teteh pemilik warung itu bermuka rata, tanpa alis, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Melihat itu, Kiki langsung berlari dengan menyeret kakinya yang sakit, dan gak lupa juga menarik lengan Bayu untuk menjauhi warung setan itu. Kiki terus berlari tanpa henti. Setelah Kiki yakin mereka telah jauh dari warung dan setan itu tidak mengejar mereka, Kiki lalu berhenti terengah-engah. Napas Kiki tidak beraturan, jantungnya seperti mau pecah. Kiki lalu menoleh ke arah Bayu yang tiba-tiba berbicara melantur. Ki, kita tinggal di sini aja yuk. Hah? Maksud lo, Bay? Ya lihat deh, di sini tuh gelap, dingin, rame, banyak orang kayak gue juga di sini. Sambil tersenyum misterius, Bayu kemudian melanjutkan ocehannya. Banyak orang yang mau tinggal di sini juga kayak gue. Tuh, kayak yang di sana tuh. Jangan ngaco lu, Bay, kalau ngomong. Gak lucu tahu. Sumpah, gue takut banget. Gue mau nangis nih. Diem gak lo? Awas, jangan ngomong aneh-aneh kayak begitu. Tinggal di sini kita ya Ki. Kita tinggal di sini. Rame-rame sama Teteh warung itu juga. Yuk kita tinggal di sini aja Ki. Kiki lalu mundur menjauhi Bayu. Ketika Kiki melihat di sekeliling Bayu muncul banyak penampakan. Di sebelah kanan Bayu ada Teteh si pemilik warung dengan muka ratanya. Dan di sebelah kiri Bayu ada pendaki di mata air. Belum lagi di belakang Bayu ada harimau yang menggeram dan siap menerkam mangsanya. Dan yang paling membuat bulu kuduk Kiki merinding ketika udara dingin berhembus kencang dan terdengar suara. Suara itu tertawa khas kuntilanak dari atas pohon besar rupanya. Kuntilanak itu sedang mengayun-ayunkan kakinya di udara. Kiki mulai menangis ketakutan, lalu berdoa sambil menangis. Semakin kencang Kiki berdoa, semakin dingin udara di sekitarnya. Kiki lalu mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telinganya. Tapi Kiki gak bisa dengar apa bunyi bisikan itu dan tidak ada siapapun di sana. Hanya ada Kiki, Bayu, dan mereka yang sedang mengamatinya. Di antara doa yang Kiki panjatkan, Kiki meminta agar Kang Daud mencarinya dan Bayu yang menghilang. Tidak lama kemudian, seolah-olah doanya dijawab, tiba-tiba Kiki mendengar seseorang memanggilnya. Dik, Dik. Suara itu terasa familiar. Lalu Kiki menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. Lalu Kiki berkata kepada Bayu, Bay, sadar Bay, itu Kang Daud memanggil gue di sana. Kiki pun masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya itu. Dengan melotot, Bayu mengeram ke arah Kiki. Gak mungkin ada Kang Daud Ki. Di sini yang ada cuma orang mati Ki. Seperti kami ini. Hahaha. Dengan membaca bismillah tanpa pikir panjang, Kiki menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari meninggalkan Bayu yang sedang kerasukan itu. Kiki terus berlari menyeret kakinya mengikuti bayangan sekelebat itu. Kiki lari makin menembus ke dalam hutan itu. Senternya mati secara tiba-tiba dan keadaan di sekelilingnya gelap seketika. Kiki berkata dalam hati, Gelap sekali. Kenapa nggak ada cahaya di sini? Belum pernah gue merasa setakut ini. Tolong, siapapun di sana. dan Kiki merasa suaranya tidak bisa keluar dari mulutnya. Sekuat tenaga ia berteriak, tetapi tidak ada satupun kata yang keluar. Seolah-olah Kiki seorang yang bisu berusaha berbicara dengan lantang. Makin Kiki teriak, makin tenggorokannya terasa tercekik.
Lalu terdengar suara semakin mendekat, suara aneh yang tidak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan, jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan tapi terasa nyaring di telinga. Lalu Kiki berusaha sekuat tenaga menggerakkan kakinya untuk hengkang jauh dari sana dan menarik kakinya yang terseret-seret. Menjauh dan menjauh, Kiki berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengejarnya di belakang. Suara itu semakin jelas membentuk suatu kata yang pantang diucapkan oleh pendaki, yaitu mati. Kiki terus berlari menyeret kakinya sambil menangis. Kiki sambil berkata, "Tolong, gue nggak ingin mati di sini, tolong." Akhirnya Kiki bisa juga berteriak, tapi percuma. Berteriak tidak ada orang juga di sana. Tapi Kiki gak mau mati. Dia harus menjauhi siapapun yang mengejarnya di belakang. Entah Bayu, entah setan lain yang mengejarnya. Kiki berteriak memanggil nama Kang Daud, berharap sekelebat bayangan Kang Daud kembali menampakkan diri. Dan kembali Kiki melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Lalu Kiki berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemercik air. Lalu bayangan itu menghilang seiring dengan subuh yang mulai datang. Kiki terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Kiki tidak kuat lagi berlari. Tenaganya sudah habis, kakinya juga sakit bukan main. Kiki terduduk di salah satu bebatuan berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti juga sedang mencarinya dan Bayu, karena semalaman mereka tidak pulang. Karena terlalu lelah, Kiki akhirnya tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata seorang warga menemukannya sedang tertidur. Warga itu berkata, Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya tuh, Neng. Tolong saya, Pak. Saya tersesat. Neng bisa jalan kan? Mari saya bantu sampai bawah. Warga itu lalu membantu Kiki turun sampai ke base camp. Ternyata Ismail dan kelompok Kang Daud juga sudah berada di sana. Ismail lalu berkata, "Ki, untung lo selamat, Ki." Lalu Bayu gimana, Il? Gue ninggalin Bayu di hutan karena gue takut dia kesurupan. Udah, lo istirahat dulu, Ki. Makan terus lo tidur ya. Pasti lo capek banget. Nanti biar Kang Daud yang nyeritainnya. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud lalu mengajak Kiki untuk mengobrol. Udah tenang kamu, Dik? Sudah, alhamdulillah, Kang. Bagaimana, Kang? Apa Bayu sudah ketemu? Karena kamu sudah tenang, saya akan menceritakannya, Dik. Kami sudah menemukan Bayu. Alhamdulillah, ya Allah. Saya turut berduka cita ya, Dik. Yang kami temukan jasad Bayu, Dik. Bayu meninggal di tempat setelah kalian terjatuh dari tebing itu. Hah? Maksud Akang, Bayu meninggal di tempat? Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata itu warung setan. Terus kita kabur. Bayu kesurupan, tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin di sana, Kang. Dokter sudah memastikan, Dik, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh. Gak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang. Tadi malam saya bersemedi memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Dik. Tapi Bayu sudah meninggal, Dik. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu, sahabat kamu, Dik. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka, Dik. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka. Lalu terakhir Kang Daud menutup ucapannya dengan kalimat itu sambil menepuk pelan bahu Kiki. Karena pengalaman itulah yang akhirnya membuat Kiki trauma. Sehingga kali itulah pertama dan terakhirnya bagi dia mendaki gunung. Oke, itulah akhir kisah dari cerita ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya agar kita selalu senantiasa berdoa dan tidak membawa benda atau sesuatu yang membahayakan, dan selalu menjaga perilaku dan sikap kita. Dan jangan lupa untuk klik subscribe
agar saya terus dapat memberikan kisah-kisah cerita seru yang lainnya. Saya Haris, see you next time.